Shalom. Shalom. Senang berjumpa. Sidang jemaat Allah yang sungguh-sungguh dikasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir tempat ini, dan kita percaya setiap kita pasti pulang bawa berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Kita akan mulaikan ibadah kita pada saat sore hari ini, nanti dengan kasih Kristus. Ibu Ari akan pimpin kita dalam doa. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa memulai ibadah ini. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan padamu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Lalu Tuhan masih memberikan kami waktu untuk kami boleh datang ke dalam rumah-Mu, membawa korban pujian syukur kami di hadapan-Mu, untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terlebih dahulu Tuhan, ampuni kiranya segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskan layakan kami Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam perjalanan. Tuhan pimpin mereka, Tuhan sertai mereka, agar mereka bisa segera tiba di tempat ini untuk bersama-sama beribadah kepada-Mu. Kami menyerahkan Tuhan seluruh anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Tuhan kiranya memakai mereka, memakai seluruh kehidupan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan mereka kesatuan hati, kesatuan tubuh, jiwa, dan roh di dalam melayani Tuhan, agar hadirat Tuhan benar-benar hadir di tempat ini, menjamah setiap kami, melawat setiap kami, sehingga kami semua Tuhan boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau memakai juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu yang disampaikan sungguh-sungguh Tuhan memenuhi kebutuhan kami akan segala persoalan dan permasalahan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih dari awal pertengahan hingga sampai akhir ibadah ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur, kami berdoa, dan kami mulai ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan menaikkan satu lagu pujian ya. Lagu ini mengatakan bahwa kita akan selalu mengingat segala kebaikan Tuhan. Dan bila lewat pujian ini, bukan sekedar kita menyanyi ya, tetapi kita mau benar-benar menyadari bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan setiap kita. Kita mau mengingat segala kemurahan Tuhan, segala kebaikan Tuhan, agar kita bisa benar-benar dengan sepenuh hati kita mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu ku ingat segala kebaikan. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkan. Segala kebaikan-Mu di waktu lalu
kita boleh kembali mengingat setiap peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada suka, ada duka, ada tertawa, ada air mata. Tetapi itulah keindahan yang Tuhan taruh dalam kehidupan setiap kita. Itulah rancangan Tuhan. Karena percayalah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terus mengasihi Dia dan berharap kepadanya. Kita mau sama-sama bersyukur ya, apapun keadaan kita saat ini. Baik kita dalam keadaan berbahagia, ataupun mungkin masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Kita mau menikmati lagu ini. Lagu ini begitu memberkati setiap kita, mengingatkan kita akan segala kebaikan Tuhan. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah kau tinggal. Katakan selalu ku ingat Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu, baik atau tidak baik yang kau lewati hari ini, tapi percaya Dia setia, Dia mengasihimu. Segala yang ku perlu, amin, telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setia-Mu. Sekali lagi, sama-sama kita katakan, ku selalu. Inilah pujian syukur kami Tuhan. Terima kasih kami Tuhan. Engkau setia dalam kehidupan setiap kami. God.
Tuhan ya. Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kita, amin. Segala kebaikan Tuhan kita sudah nikmati. Dan biarlah ya, tema bulan ini itu keputusan. Saya rindu, saat ini kita sama-sama memiliki satu keputusan. Aku mau selalu bersyukur Tuhan. Baik tidak baik keadaan kita, percayalah Allah selalu turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam setiap kita, amin. Amin, puji nama Tuhan. Yang sepakat katakan sama teman kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik ya. Yang sepakat mau bersyukur, yang selalu percaya Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Kita akan sama-sama naikkan satu lagu pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Saya rindu ya, setiap kita katakan soraklah haleluya. Mulai dari yang pertama kaum bapak, nyanyikan lagu ini ya, refnya ya, soraklah haleluya. Disambung kaum ibu, terus kembali ke anak-anak ya. Kita mau sama-sama katakan soraklah haleluya. Refnya saja, soraklah haleluya. Mulai dari kaum bapak ya, bapak, engkong ya, pokoknya kaum bapak ya. Kemudian dilanjutkan kaum ibu ya, emak. Nah, kemudian anak-anak. Nah, kita sama-sama ya, kita sama-sama. Kaum bapak dulu, sorak.
Mana suaranya kaum bapak? Engkau adalah imam dalam keluarga. Amin. Lebih semangat. Sebentar ya. Kayaknya masih kurang mantep ya. Masih kurang mantep. Saya rindu kaum bapak menyanyi dengan lebih semangat. Kaum ibu dan anak-anak mengaminkan. Karena berkat itu tercurah ya. Dari atas ya. Turun ke bawah. Dari yang maha tinggi. Dari takhta Allah. Kepada kaum bapak. Kaum ibu. Kepada anak-anak. Percaya ya. Ketika ada kesatuan hati. Ada ketulusan hati. Kesungguhan hati. Berkat itu akan mengalir. Amin. Mulai dari kaum bapak, semangat ibunya sama anaknya tepuk tangan sambil mengaminkan ya. Supaya lebih semangat bapaknya menyanyi. Berkatnya biar banyak ya mengalirnya ya. Percaya Tuhan mengasihi kita. Soraklah. Amin. 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 Yuk bapak. Amin. Amin. Lanjutkan sebagai penolong. Lebih semangat. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Soraklah. Haleluya. Engkau anak-anak yang diberkati Tuhan. Katakan dengan penuh semangat. Soraklah. Ayo bapaknya sama ibunya. Kasih semangat buat anaknya. Amin. Amin. Sama-sama ya. Sama-sama dengan penuh semangat. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Amin. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Lebih semangat lagi. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dipersilakan duduk. Kita sepakat bahwa kita akan selalu bersyukur ya. Dalam keadaan apapun, mau senang, mau susah, kita mau tetap bersyukur ya. Dan kita mau nyanyikan satu lagu pujian. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, walau 1000 rebah di kiriku, selaksar di kananku, Tuhan tetap kekuatan kita ya. Amin, puji nama Tuhan.
kasih Tuhan. Pujian ini mengatakan, tak akan pernah goyah keyakinanku. Sekali Yesus tetap, itu keputusan kita ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Meskipun kadang kita diperhadapkan pada setiap musuh, entah itu sakit penyakit, entah itu pekerjaan, entah itu hubungan keluarga. Tetapi biarlah malam hari ini keputusan kita, tak akan goyah Tuhan. Meskipun mungkin doa kita belum dijawab Tuhan, meskipun mungkin masalah itu tetap ada, bahkan mungkin bertambah besar, tetapi percaya kekuatan Allah akan terus mengalir dalam kehidupan kita untuk kita mampu melewatinya. Amin. Kita nyanyikan satu lagu pujian ini kembali. Katakan, kita sama-sama bangkit berdiri. Tak akan goyah keyakinanku Tuhan. Katakan dengan sepenuh hati. Takkan goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhan. Lagi ya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhan. Lebih mantap lagi. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Amin. Sumber kemenanganku. Sorak-sorai dari orang-orang yang berkemenangan. Lebih lagi, lebih lagi. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Kali saya mengundang sedang kita bangkit berdiri. Kita mau baca ayat sepekan kita. Mohon ditampilkan. Kita akan baca 2 kali ya, hitungan ketiga sama-sama kita membacanya. 2, 3. Mazmur. Mazmur 25 ayat 3. Ya, semua orang yang menantikan Engkau akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Ayat ini ya menyatakan bahwa semua orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Tuhan itu mengenal setiap kita ya. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tetap percaya lewat setiap lagu pujian tadi bahwa Allah itu setia. Allah itu mengasihi kita. Dan di ayat ini meneguhkan bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan setiap anak-anaknya ya, yang terus berharap pada Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu pujian ya. Dengan apa aku membalas kasih-Mu. Biarlah aku mau selalu bersyukur dan selalu bersyukur. Karena hanya ucapan syukur yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan ya. Sebagai tanda terima kasih kita atas segala kebaikan.
Aku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Hati yang mengucap syukur akan bisa kita nikmati ketika kita melihat segala kebaikan Tuhan. Tetapi ketika kita berubah fokus, berubah pandangan kepada masalah, pada setiap persoalan, sakit penyakit, akan sulit ya untuk membuat kita itu bersyukur. Tapi biarlah menjadi keputusan kita bersama malam hari ini. Kita mau fokus kepada Tuhan, pada segala kebaikannya, kasih-Nya yang selama ini sudah kita nikmati. Agar hati yang penuh syukur boleh kita miliki. Saya rindu setiap jemaat boleh kembali mengingat apa yang Tuhan sudah buat, segala kebaikan Tuhan. Tinggalkan segala persoalannya, jangan fokus pada persoalan. Mungkin saat ini berat buat kita, tapi tetap percaya Tuhan itu mengasihi kita. Itu kebenarannya. Kenyataan harus tunduk pada kebenaran. Mungkin kenyataannya pahit, mungkin kenyataannya kita masih sakit, mungkin kenyataannya doa belum dijawab. Tetapi kebenaran firman Tuhan bahwa Allah itu setia, Allah itu mengasihi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Itu yang harus kita pegang dalam hidup kita. Para singer nyanyikan lagu pujian ini, sidang jemaat mengingat segala kebaikan Tuhan, agar setiap kita punya hati yang mau bersyukur, karena kita selalu ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Terima kasih. Dengan apa ku membalas cinta?
setiap kami Tuhan. Engkau setia dan Engkau menopang, Engkau memberi kekuatan hingga kami mampu melewati semua Tuhan. Meskipun sulit, meskipun tidak mudah, tapi kami percaya kami bisa bersama dengan Engkau. Inilah keputusan setiap kami saat ini Tuhan. Engkau melihat setiap hati-hati kami. Kami mengambil keputusan, kami mau selalu bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Baik itu bahagia, baik itu air mata, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sama-sama kita katakan, mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Terima kasih. Apapun ya Tuhan yang sedang kami hadapi, masalah apapun Tuhan, Kau selalu ada dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak mampu untuk berjalan sendiri. Kami rindu Kau selalu ya Tuhan menyertai kami, membimbing kami supaya hidup kami ini benar di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu setia, Allah yang selalu mengasihi kami. Meskipun kami sering meninggalkan Engkau, seringkali kami menyakiti Engkau Tuhan, namun Engkau selalu setia kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Kami percaya Engkau sudah mengampuninya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kepada saudara-saudara kami ya Tuhan yang telah memimpin ujian. Semuanya Kau berkati Tuhan, diberi kesehatan untuk tetap semangat melayani pekerjaan Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Berasal firman yang dibentangkan benar-benar ya Tuhan itu berasal dari Engkau. Dan firman-Mu itu menjadi berkat dalam hidup kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan kami mau terus belajar Tuhan untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami pribadi yang pasti pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami yang terbaik Tuhan untuk mendengarkan nasihat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa ya. Kita bersyukur kita sudah masuk di minggu terakhir bulan Januari. Ya, minggu depan kita sudah masuk bulan yang baru.
bulan pertama di tahun 2024 ya segera akan berakhir ya. Kita bersyukur pertolongan dan penyertaan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Kita akan sama-sama belajar hari ini. Judulnya Yesuslah kebenaran. Boleh sama-sama katakan bersama dengan saya 1, 2, 3. Yesuslah kebenaran. Ya. Bapak Ibu Saudara, kata kebenaran dari kata aletheia, dia punya arti kata sungguh-sungguh, jujur, tulus. Kata kebenaran itu punya arti sungguh-sungguh, jujur, tulus. Ya, ini dari kata aletheia. Jadi dia bukan saja berbicara tentang benar, tapi ada kata tulus di situ. Ya. Dan waktu saya temukan kata ini saya pikir, bagus sekali artinya gitu ya. Sungguh-sungguh, jujur, dan tulus. Kita akan buka ayat pertama kita, Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Sudah ada di layar ya. Saya mengajak kita berdiri sekali lagi, boleh? Yang bisa berdiri, kita sama-sama berdiri dan kita akan baca ayat ini sama-sama ya. Hitungan yang ketiga, Yohanes 14, kita baca alamatnya ya. Siap, 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui." Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Ya. Di sini sangat jelas sekali Yesus tidak hanya berkata bahwa akulah jalan. Tapi ada lanjutannya, dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Yesus tidak berkata akulah hidup. Ya, akulah jalan saja, akulah kebenaran saja, akulah hidup saja. Tapi jelas sekali di situ, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas sekali ayat di sini menyatakan bahwa Yesuslah kebenaran. Kalau berbicara kata benar, Bapak Ibu Saudara, berarti ada yang palsu. Next slide. Ada yang benar, ada yang palsu. Dan palsu di sini itu bisa bermakna curang atau tidak jujur. Kata kebenaran tadi, aletheia tadi punya arti kata sungguh-sungguh, jujur, dan tulus. Artinya dia tidak boleh curang, dia tidak boleh tidak jujur, dia tidak boleh palsu, dia harus benar. Dan ada lagi, next, kenyataan dan bayangan. Ya. Bapak Ibu Saudara, tahu bayangan? Ya. Kalau saya berjalan ada bayangannya yang mengikuti saya. Tapi yang nyata, yang bayangan atau yang ini? Yang asli yang mana? Yang ini kan? Yang bayangan itu semu, tidak real, gitu ya. Nah, Yohanes 14 ayat 6 katakan Yesuslah kebenaran, Yesuslah yang benar, Yesuslah yang sungguh-sungguh, Yesuslah yang jujur, Yesuslah yang tulus. Dia tidak curang, dia tidak jujur. Dialah jalan, dialah hidup, dialah benar. Dan kita akan sama-sama belajar ketika kita berbicara tentang Yesuslah kebenaran, dan ketika kita mau memutuskan ya, memilih bahwa aku mau ikut Yesus, ada pujian lama yang katakan, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai, coba perhatikan lanjutannya, meskipun, terus sampai kapan?
meskipun saya susah, meskipun saya menderita, saya mau tetap ikut. Kalau pujian tadi ya, Bapak Ibu sudah perhatikan, meskipun saya susah, menderita di dunia menderitanya, susahnya di dunia. Kalau sudah pulang ke rumah Bapak, ada susah lagi? Ada menderita lagi? Tidak ada. Ya, tidak ada lagi air mata. Bahkan air mata kita saat ini pun ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Ya, ketika kita berbicara tentang kebenaran, ketika kita berbicara tentang sungguh-sungguh jujur dan tulus, ketika kita memilih untuk ikut dan iring Yesus, yang pertama, kebenarannya memerdekakanku. Kebenarannya apa? Membuat kita merdeka, membuat kita bebas, membuat kita lepas. Ya. Kita baca ayat, kita masih dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8. Di slide sudah ada ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan, Bapak Ibu Saudara, sebelum dia masuk kata jikalau, ya, sebelum masuk ke perkataannya Tuhan Yesus, itu ada kata-kata ini. Maka katanya, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Jadi sebelum Yesus ngomong, ada kata-kata gini. Dia ngomong sama orang yang percaya kepadanya. Dan saat ini, ya, Yesus mau ngomong sama kita semua yang percaya. Katakan amin. Kita sudah percaya semua nih ya. Kita sudah sepakat ya. Satu hati ya. Tuhan ngomong apa? Kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah. Artinya kalau kamu ada di luar firman, kamu murid apa bukan? Terus sudah ya, kamu tetap dalam firman-Ku, kamu murid-Ku. Dan kita sudah tetap dalam firman Tuhan, kita sudah jadi murid Tuhan. Ada kelanjutannya, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Artinya orang yang di luar firman, orang yang tidak menjadi murid Tuhan, dia tidak tahu tentang kebenaran. Betul apa betul? Yang tahu tentang kebenaran hanya mereka yang tetap di dalam firman, hanya mereka yang benar-benar murid-Ku, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya yang di luar tadi, yang di luar Yesus, yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak tetap di dalam firman, yang tidak menjadi murid, yang tidak tahu kebenaran, mereka masih dibelenggu. Mereka belum merdeka. Dan kita semua tadi sudah percaya, kita semua di sini orang percaya kita sudah dimerdekakan. Katakan amin. Ya. Jadi bukan cuma sekedar, oh aku percaya Tuhan Yesus, amin, selesai. Ada terus kelanjutannya. Tuhan ngomong sama orang yang percaya apa? Kamu harus tetap dalam firman-Ku. Jadi kalau kita mau perhatikan langkah-langkahnya ya, ketika kamu sudah percaya, kamu harus tetap di dalam firman Tuhan. Kamu gak boleh keluar dari firman Tuhan. Karena ketika kamu tidak tetap di dalam firman Tuhan, kamu gak jadi muridnya Tuhan lagi. Kamu gak tahu kebenaran lagi. Bahkan kamu tidak lagi merdeka. Kamu dibelenggu, kamu diikat. Nah gitu loh ya. Jadi kalau kita sudah percaya, ayo kita tetap tinggal dalam firman Tuhan. Ketika kita sudah tinggal dalam firman Tuhan, kita benarnya sampai 2 kali loh. Benar-benar adalah muridku. Gak salah wis, pasti kamu murid. Dan kamu akan tahu yang namanya kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan membawa kita kepada kemerdekaan. Yang akan membebaskan kita. Ya, yang akan melepaskan kita, yang akan menyelamatkan kita. Ya.
Jadi bukan cuma sekedar kita pegang bendera dan katakan aku merdeka, aku bebas, enggak. Tapi dia lepaskan, dia selamatkan. Kita dibebaskan artinya kita tidak lagi dibelenggu, kita tidak lagi terikat menjadi hamba dosa. Ya, kita sudah lepas, kita sudah bebas. Dan pertanyaannya, coba sekarang. Tadi kita sudah sepakat nih, kita semua sekarang yang ada di tempat ini adalah orang yang percaya. Saya mau tanya, kira-kira sekarang saat ini ada nggak yang masih membelenggu kita, yang masih mengikat kita? Apa mungkin perkataan yang tidak baik? Apa mungkin tingkah laku yang tidak baik? Apa mungkin pikiran yang tidak baik? Apa yang kira-kira masih membelenggu atau mengikat kita? Ataukah cemburu? Ataukah sakit hati? Apa yang masih mengikat dan membelenggu kita? Ketika kita bilang kita sudah percaya, harusnya yang mengikat, yang membelenggu itu dibebaskan, itu dilepaskan, itu dibuang. Mereka yang menolak Yesus, mereka menolak kebenaran. Jangan sampai hidup kita masih dibelenggu, kita masih terikat dan kita bilang, aku ikut Yesus, aku percaya kepada Yesus. Tapi engkau masih terikat, engkau masih jadi hamba dosa. Ya kan? Engkau masih belum bisa bebas, engkau masih belum bisa lepas. Kamu bilang gini, aku tidak menolak Yesus, tapi aku juga tidak menolak dosa. Aku tidak menolak Yesus, tapi dosa masih aku lakukan. Aku ikut Yesus, aku percaya sama Yesus, tapi dosa masih aku lakukan. Berarti kita tidak tinggal dalam firman. Karena firman berkata, dia adalah Allah yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, firman Tuhan katakan. Ya. Bapak Ibu Saudara semua sudah sering dengar bagaimana imam besar ketika masuk ke dalam ruang maha kudus, ketika mereka tidak kudus, apa yang terjadi? Mereka mati. Saat itu juga ketika mereka masuk. Jadi untuk menghampiri Tuhan kita butuh persiapan. Sudah kuduskah kita? Sudah merdeka atau belum? Atau kita masih dibelenggu, kita masih terikat? Bapak Ibu Saudara, Galatia 5 ayat 1 katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah itu berarti sudah berlalu. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tahu kuk? Kalau sapi mau bajak sawah, ya. Kalau sapi mau bajak sawah itu ada setirnya di sini dan disetir sama bapak petani di belakang. Itu kuk. Jadi si bapak petani itu yang nyetir. Kamu ke kiri, kamu ke kanan, kamu putar balik, sebelah sana belum. Ketika kita masih diikat, disetir sama dosa, berarti kita belum bebas sepenuhnya. Kita belum merdeka, kita belum tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Ya. Kalau kita sudah jadi anak Tuhan, kita sudah jadi murid Tuhan, kita sudah jadi orang yang percaya, kita tetap tinggal di dalam firman, seharusnya kita buang tuh yang namanya dosa. Saya tidak tahu dosa apa yang masih mengikat kita, yang masih membelenggu kita. Ya. Tapi kita mau firman Tuhan katakan, dia sudah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi jadi hamba dosa. Kita sudah jadi hamba kebenaran. Kita sudah bebas, kita sudah menang, kita sudah diselamatkan. Matius 26 ayat 41 versi bahasa Indonesia masa kini katakan seperti ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kalian jangan mengalami memang rohmu mau melakukan yang benar, tetapi kalian tidak sanggup karena tabiat manusia itu lemah. Kalau Bapak Ibu Saudara baca terjemahan baru,
Firman Tuhan katakan, daging itu lemah, roh itu penurut. Roh kamu, roh kita ini, Roh Kudus mau melakukan yang benar. Tapi karena kita ini ada daging, tabiat manusia itu lemah. Iya toh? Kita sering kali ngomong gini, Tuhan aku janji, ya, 1 Januari 2024 aku mau baca Alkitab dari Kejadian 1 sampai Wahyu. Setiap hari satu pasal. Komitmen nih kita nih sama Tuhan. Jedor, Happy New Year gitu kan. 1 Januari 2024. Aduh, semalam begadang baca firmannya, besok aja dirangkep 2. Besokannya, aduh habis pulang jalan-jalan sama sekeluarga, besok aja rangkep 3. Memang rohmu mau melakukan yang benar, tapi kita nggak sanggup karena tabiat manusia itu lemah. Makanya firman Tuhan tadi di Galatia katakan kamu harus berdiri teguh, yang kuat. Kalau punya pondasi itu yang kuat, supaya ketika ada cobaan ya, berjagalah dan berdoalah supaya kalian jangan mengalami cobaan. Jaga, berdoa, ya, berdiri teguh. Tidak mudah, ya memang gak mudah. Untuk kita tinggal di dalam firman Tuhan gak mudah. Tapi firman Tuhan katakan kebenarannya yang akan memerdekakan kita. Kalau kita masih dibelenggu, kalau kita masih diikat, kalau kita masih disetir seperti kuk perhambaan tadi, ketika kita masih melakukan dosa, ketika kita masih disetir, kita masih diikat, sama saja kita menolak kebenaran, sama saja kita menolak Yesus. Dan sama saja kita tinggal di luar firman Tuhan. Jadi ketika kita menerima kebenaran itu, yang sungguh-sungguh aletheia tadi, yang jujur, yang tulus, yang benar bukan yang palsu, itu akan memerdekakan kita. Kita juga harus usaha, tinggalkan dosa. Tinggalkan tabiat manusia yang lemah itu. Paksa diri kita untuk kita lakukan, untuk kita bangun, untuk kita lepaskan belenggu itu, ikatan itu, setir itu, ya, supaya kita tetap teguh, tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Yang kedua, kebenarannya jaminanku. Kita akan lihat ayatnya, Matius 6 ayat 30 sampai 34. Saya baca versi bahasa Indonesia masa kini ya. Ini versi apa ya? Matius 6 ayat 30. Oh iya, ini versi bahasa Indonesia masa kini. Saya langsung ke bahasa Indonesia masa kini aja ya. Matius 6 ayat 30 sampai 34, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Rumput di padang tumbuh hari ini dan besok dibakar habis. Namun Allah mendandani rumput itu begitu bagus, apalagi kalian. Tetapi kalian apa? Kurang percaya. Next. Janganlah khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Hal-hal itu selalu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Ayat 34. Oleh sebab itu, janganlah khawatir tentang hari besok, sebab besok ada lagi khawatirnya sendiri. Hari ini sudah cukup kesusahannya, tidak usah ditambah. Bapak Ibu Saudara, kebenarannya menjamin hidup kita. Kebenarannya menjamin kita. Allah menjamin, ya, kata jaminan itu ya. Allah menjamin, Allah menanggung, Allah menyediakan, Allah bertanggung jawab. Dan kata percaya diulang lagi di sini. Kalau tadi di
poin yang pertama, kebenaran yang memerdekakanku, dikatakan bahwa Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang yang percaya, ya, orang-orang Yahudi yang percaya. Kemudian di ayat ini dikatakan apa? Kamu jangan jadi orang yang kurang percaya. Ketika kita kurang percaya, kita kurang beriman. Ketika kita berkata, kamu percaya nggak sama aku? Percaya sih. Kadang-kadang saya kalau ngobrol sama Hani misalnya gitu, kamu mau nggak? Mau sih. Kok ada sihnya? Kayaknya tuh ada mau, ada nggak maunya gitu loh. Nggak full gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong, kamu percaya nggak sama aku? Percaya sih. Kok nggak mantep gitu loh. Kamu percaya nggak sama aku? Percaya gitu. Jadi kalau saya suka ngomong sama Hani gini, kok ada sihnya, kok ada apa ya, kayak separuh-separuh gitu loh, nggak full 100%. Kamu percaya nggak? Percaya sih. Ada ragunya sedikit mungkin, ada kurang percayanya sedikit mungkin. Dan kalau kita bilang, tapi aku percaya loh Tuhan, sih kayaknya nggak full ya. Kamu percaya nggak kalau aku sanggup lakukan itu? Percaya sih Tuhan, tapi itu nambah lagi tuh, ketidakpercayaannya nambah lagi tuh berapa persen tuh, ya. Ketika kita menjadi orang yang kurang percaya, percayanya kurang sedikit aja, itu pasti akan lain. Jangan jadi orang yang kurang percaya. Ketika kita jadi orang yang kurang percaya, artinya kita kurang beriman. Dan saya ngomong sama suami saya minggu lalu ya, terus kita juga ada bimbingan pranikah minggu lalu, saya dapat satu hal, yaitu belajar kata cukup. Matius katakan kan gini, jangan kamu pikir apa yang akan kami makan, apa yang akan kami pakai, apa yang akan kami minum. Firman Tuhan tadi katakan, rumput di padang, rumput di ladang, rumput yang liar Tuhan dandani sedemikian rupa, yang besok layu, besok dibakar, besok kering gitu ya. Tuhan aja pelihara sedemikian rupa. Dan ketika kita belajar kata cukup, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita dapat pendapatan 50.000, puji Tuhan. Besoknya misalnya, hari ini kita dapat pendapatan 500.000, puji Tuhan. Lain gak nyebut puji Tuhannya? Pujian tadi sebelum firman katakan apa? Ku mau. Berat loh, susah loh. Waktu hari ini cuma dapat 5.000, terus bilang terima kasih Tuhan. Besok dapat 5 juta. Makasih Tuhan, Engkau baik. Beda nggak? Sama katanya sih. Terima kasih Tuhan. Bersyukur nggak? Bersyukur. Aku ya bersyukur. 5.000 aku bersyukur. 5 juta aku lebih bersyukur. Ketika kita belajar kata cukup, berkat yang Tuhan sediakan hari ini itu cukup untuk hari ini. Katakan amin. Mau dia kasih engkau 50.000, 5.000, 5 juta, 500 juta. Kalau Tuhan sediakan hari ini berkat kamu hari ini ya, cukup. Ya, karena kalau tadi kita balik ke tabiatnya manusia ya, nggak akan pernah cukup Bapak Ibu Saudara. Jamin deh, semakin besar pendapatanmu akan semakin besar juga pengeluaranmu. Jadi kau nggak akan pernah ada kata cukup, kurang Tuhan kurang. Masa sekarang gini ya, Tuhan bilang, nih Aini cukup ya, kurang Tuhan. Tuhan pencipta alam semesta, juru selamat dunia bilang, Aini cukup ya. Terus kita komplain, Tuhan ini kurang. Tuhan ngomong cukup kok kita bilang kurang. Gitu. Jadi ketika kebenarannya menjamin kita, Dia Allah yang menjamin, Dia Allah yang menanggung, Dia Allah yang menyediakan, Dia Allah yang bertanggung jawab. Jangan jadi orang yang kurang percaya, kurang beriman. Firman Tuhan tadi ya di Matius ini katakan, jangan mengejar hal-hal yang orang tidak mengenal Allah itu kejar.
Orang-orang yang tidak mengenal Allah mengejar apa? Yang tadi itu. Apa yang kami makan, apa yang kami pakai, apa yang kami minum. Mereka sibuk. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara tidak boleh bekerja ya. Firman Tuhan katakan, kamu tidak kerja tidak boleh makan. Kerja. Tetap kerja. Tapi seberapapun berkat yang Tuhan sediakan hari itu, tetap katakan, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, jangan mengejar hal-hal yang orang tidak mengenal Allah kejar. Jangan banggakan, jangan pikirkan hal-hal yang dunia kejar. Dan firman Tuhan tadi katakan, usahakanlah supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukan kehendaknya. Jadi yang memerintah atas hidup kita siapa? Tuhan. Lakukan kehendaknya. Versi firman Allah yang hidup ayat 34. Next slide. Nah, ini firman Allah yang hidup ya terjemahannya. Jadi jangan khawatir akan hari esok. Nah ini saya serang ini. Esok pun Allah akan memelihara kalian. Kalau hari ini Tuhan pelihara, besok pun akan Tuhan pelihara. Kalau sering kali dengar gini ya, tahun 2023 kita sudah selesaikan, kita sudah akhiri, tahun 2024 pun Tuhan akan menolong. Terus kenapa kita khawatir? Dia jamin hidup kita. Terus kenapa kita takut? Dia jamin hidup kita. Kamu mau ikut Tuhan, mau makan apa kamu? Saya dengar kesaksian satu hamba Tuhan ya. Kalau saya sebut namanya Bapak Ibu Saudara pasti langsung oh gitu ya. Karena dia cukup terkenal. Karena dia memilih Tuhan Yesus Kristus, dia diusir dari keluarganya. Sampai papanya ngomong gini, kamu pilih keluargamu dan tetap di kepercayaanmu yang lama, atau kamu tetap pilih Yesusmu dan keluar dari rumah tanpa membawa apapun. Kita lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Dia pilih siapa? Yesus. Dia pilih Yesus, dia jadi pembantu rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Dia cuci baju, dia kerja sama orang sampai kalau nggak salah dia pelayanan di daerah Jawa Tengah, saya lupa di mana. Dari situlah dia mulai melayani Tuhan, mungkin dia mulai sekolah Alkitab, saya nggak tahu pastinya. Sampai satu hari dia mau menikah, dia telepon papanya. Pak, ini anakmu. Pip gitu ya, namanya kan gak boleh disebut ya. Pip gitu. Aku mau menikah gini-gini. Siapa ya? Saya dulu punya anak namanya Pip itu, tapi sekarang sudah mati. Gimana perasaan? Dan dia berkata, dia ingat gini. Firman Tuhan katanya ngomong gini kan, firman Tuhan bilang, satu orang selamat, satu keluarga diselamatkan. Satu orang percaya, satu keluarga diselamatkan. Dia pegang itu. Dan sampai akhirnya sebelum papanya meninggal, dia yang layani dan papanya percaya kepada Tuhan. Makanya tadi pujian katakan, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau tetap ikut Yesus dan iring Yesus sampai selama-lamanya. Tidak gampang, ya memang gak gampang. Gak mudah, ya memang gak mudah. Usahakanlah supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Esok pun Allah akan memelihara kamu. Mungkin kita, ya siapa yang gak pingin happy ya, siapa yang gak pingin senang, siapa yang gak pingin menikmati dunia yang fana ini gitu ya. Tapi ingat firman Tuhan bilang apa? Ya, ketika engkau mau mengejar kekudusan, yang tidak kudus itu disingkirkan, dibuang. Jangan engkau mau kudus tapi yang tidak kudus engkau geret juga, Pak. Ayo, kita kejar yang kudus. Tapi yang tidak kudus engkau gak mau lepaskan, abot gitu, berat gitu rasanya. Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu lalu kita kedatangan tamu ya. Si penyanyi itu, si kuasamu terlebih besar. Kami, saya dan Hani temani dia makan, temani dia di Jember gitu ya, 2 hari kalau nggak salah ya. Dan kita banyak cerita, banyak kesaksian yang sangat luar biasa yang saya dengar dari dia.
Kita tahu bersama dia dibesarkan, namanya bisa besar, namanya bisa terkenal karena sebutlah satu grup gitu ya. Dan dia memilih keluar dari situ supaya dia bisa melayani di pedalaman. Karena kalau dia terikat kontrak dengan grup itu, dia kan kalau misalnya contoh seperti kita gitu ya, mau ngundang dia kan, wah kalau lihat angkanya nggak sanggup karena apa? Terikat kontrak dengan manajemen dan lain sebagainya. Dia memilih untuk pisah, dia memilih untuk berdiri sendiri, jalan sendiri supaya dia bisa menjangkau pedalaman-pedalaman. Bapak Ibu Saudara dengar kemarin dia cerita yang dia mau ke pedalaman itu, yang panitianya bilang, tapi gerejanya kecil loh Pak. Ingat? Dia ceritakan sama saya, sama suami saya. Ini cerita yang lain ya, tapi masih di pedalaman. Dia pergi ke satu pedalaman, saya lupa daerah mana, tapi itu harus naik gunung dan turun gunung. Waktu itu dia naik mobil, perjalanannya itu ditutup karena ada perbaikan jalan atau apa gitu, saya lupa gitu ya. Jalannya ditutup dan dari panitia itu sudah telepon. Sudah sampai mana? Ini sudah kalau saya nggak salah tuh jam berapa gitulah acaranya. Ini sudah ada yang datang jemaatnya. Orang-orang tuh sudah ada yang datang, sudah ada yang kumpul di gereja. Iya Pak, ini terjebak macet gini. Oh iya, ada sih jalan pintas. Kalau kamu mau tunggu jalan itu dibuka, itu harus nunggu 2 sampai 3 jam. Dan kalau misalnya nunggu itu pintu dibuka, dia akan telat nyampe ke acara itu. Oh, ada jalan pintas. Iya. Bapak tinggal turun sedikit, terus nanti di situ ada nyebrang sungai ya, muterin gunung, turun sedikit, muterin gunung, pokoknya ada sungai lah di situ. Oh oke. Dia turun, tinggalkan mobil, intinya dia naiklah ke sebutlah satu getek. Tahu Bapak Ibu Saudara tahu getek? Apa ya getek itu ya? Ya itulah gitu ya. Dia naik itu dan itu cuma muat untuk 2 orang. Si supir yang dayung itu sama dia. Dan itu jarak dia sama air deket banget gitu ya. Dan dia bawa koper kecil dan koper itu dia peluk. Ya. Dia udah nggak ada tempat untuk narok. Dia seberangi itu sungai gitu ya, hujan posisinya. Dia hubungin mamanya, dia bilang gini, "Ma, aku ada di titik ini ya," katanya gitu. "Ma, aku ada di titik ini ya. Nanti kalau misalnya aku tenggelam apa bagaimana gitu ya, ini pokoknya titiknya di sini dan Mama ingat ya, aku mati dalam pelayanan." Dia ngomong gitu sama Mama. Dia nyampe Bapak Ibu Saudara, dia nyampe. Oh, hujan kan, dia cuman angkat kopernya kalau banjir apa-apa gitu. Jadi dia tuh hanya pegang kopernya di atas kepala dan dia jalan gini. Gak ada waktu buat dia mandi, gak ada waktu buat dia ganti baju, nyampe langsung pelayanan. Dan Bapak Ibu Saudara tahu pulangnya lewat itu juga. Lewat sungai yang kecil itu tadi. Waktu saya dengar kesaksiannya, dia bilang gini, "Kalau bukan kita yang kesana, siapa lagi?" Dia bilang, ada banyak orang yang mungkin dihubungin kesana, tapi nggak banyak yang mau. Mungkin ada beberapa orang atau beberapa sebutlah artis rohani, penyanyi rohani yang mungkin diundang ke sana, tapi tidak banyak yang mau. Ataupun kalau misalnya mau, harganya didouble ya, misalnya gitu. Atau ada beberapa ketentuan lainnya saya nggak tahu. Tapi dia cuma bilang gitu, kalau bukan saya yang ke sana siapa? Paling enggak mereka bisa dengar firman Tuhan. Kaum wanita ingat firman Tuhan Ibu Gembala beberapa minggu lalu, bagaimana dia bisa dengar firman Tuhan. Kalau bukan karena seorang hamba Tuhan yang datang ke daerah itu, mungkin enggak firman itu akan didengar oleh orang-orang. Jadi kebenaran itu jaminan kita. Kalau kita lihat si artis yang punya nama, yang sudah terkenal itu mau loh sampai di pelosok-pelosok itu. Saya dengar ceritanya dia ya,
Saya pikir belum tentu kita mau ke sana. Belum tentu kita siap untuk menghadapi seperti itu gitu. Itu antara hidup dan mati kan gitu. Bukan cuma sekedar aku berangkat pergi pulang dengan selamat, enak tempat tidurnya dan lain sebagainya. Enggak. Ada harga yang harus dia bayar, tapi dia tetap pegang kebenarannya, jaminanku, Allah yang menjamin, Allah yang menanggung, Allah yang menyediakan, Allah yang bertanggung jawab. Takut nggak? Mungkin dia takut, mungkin dia khawatir. Dia sampai hubungin mamanya kok. Takut dia kenapa-napa, jadi paling nggak mamanya bisa cari gitu kali ya. Dan ada banyak hal yang dia ceritakan, bagaimana dia ke pedalaman, bagaimana dia dengar suara Tuhan, bagaimana dia punya hati untuk ke pedalaman. Tidak semua orang punya seperti itu, tapi kita lihat kebenarannya, jaminanku. Ya. Dia punya hati, dia tidak bingung. Dan Bapak Ibu Saudara, Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika si kuasamu terlebih besar, dia pergi, dia ikut suara Tuhan, semuanya ditambahkan kepadamu. Dan itu dia betul, dia ceritakan sama saya dan Hani, bagaimana Tuhan berkati dia luar biasa. Dia tidak pernah pilih tempat-tempat pelayanan. Ketika Tuhan suruh dia berangkat, gak mudah loh, kadang-kadang Tuhan suruh kita masih nego sama Tuhan, jangan Tuhan dan lain sebagainya. Ya, kebenaran itu akan memimpin kita kepada kebenaran. Kebenaran itu akan menyingkapkan yang palsu dan yang bayangan. Jadi jangan takut untuk berpegang kepada kebenaran Bapak Ibu Saudara. Pegang aja terus. Ya. Terus pegang kebenaran, terus kejar kebenaran, dia memerdekakan kita, dia jaminan kita. Sekalipun mungkin ada banyak orang yang tidak suka, ada banyak orang yang sirik, ada banyak orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita, sekali kita pegang Yesus, tetap pegang Yesus. Seperti kesaksian hamba Tuhan yang tadi saya katakan, yang dia harus keluar rumah tidak membawa apapun, tapi Tuhan jamin hidupnya. Meskipun dia harus dikeluarkan dari kakak, ibaratnya gitu ya, tidak dianggap anak lagi, tapi dia tetap pegang Yesus. Dia bahkan bisa melayani dan jadi berkat sampai sekarang. Ya. Ketika kita memutuskan untuk memilih kebenaran, maka yang pertama, hidupilah kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu bukan cuma ada di gereja. Oh, kebenaran itu ada di gereja, kalau di rumah bukan kebenaran. Tidak. Kebenaran itu bukan cuma ada di gereja, bukan untuk sok rohani, bukan untuk sok suci. Tapi kita mau belajar bahwa hidup lama yang tidak berkenan kepada Tuhan itu dijauhi dan jangan lakukan. Ketika Daniel, masih ingat saya cerita tentang Daniel? Daniel bawa pasukan berapa sih? Pendukungnya banyak gak sih? Enggak. Berapa orang pendukungnya Daniel? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Enggak punya pendukung yang lain, enggak punya pasukan yang lain. Tapi dia berani memegang kebenaran. Mau lagi di kamarnya, mau lagi di hadapan raja, mau lagi di hadapan para pemerintah yang ada, dia tetap pegang kebenaran. Jadi jangan bilang gini, jadi orang benar waktu di gereja aja, waktu di rumah ya ini aku apa adanya. Bukan masalah tidak menerima apa adanya ya, maaf Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang jelek, yang lama itu harus dibuang, dikikis. Supaya kita bisa jadi emas yang murni itu harus dibakar, dimurnikan, diproses. Bukan sok rohani, bukan sok suci, tapi kita mau belajar. Bagaimana ketika Ruth memilih untuk ikut sama Naomi, apapun resikonya, tinggalkan yang nyaman, tinggalkan yang enak, dia berani bayar harga, dia berani berkorban. Seperti Paulus, dia punya nama yang besar, bahkan ketika dia bertobat dan ikut Tuhan Yesus, jadi murid Yesus,
Murid-murid yang lain itu menjauhi dia. Karena apa? Takut. Dia kan Paulus yang tukang bunuh orang Kristen, orang percaya. Ngapain dia kumpul sama kita jauh-jauh? Tapi dia tetap melayani. Dia tetap bayar harga. Dia tetap hidupi kebenaran firman Tuhan. Dia tidak menjadi kecewa. Dia tidak menjadi, ya udah aku balik aja kehidupan yang lama aku. Enggak, dia tinggalkan tuh. Dulu dia seorang pembunuh, dulu dia orang yang sombong, dia tinggalkan tuh semuanya. Daniel, dia berketetapan untuk tidak makan makanan raja, dia cuma makan sayur, minum air putih, sudah. Tuhan bela nggak? Bela. Ya, ketika kita memutuskan untuk memilih kebenaran, hidupi kebenaran itu. Yang kedua, pandang kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Saya mau ajak Iing, Airin, dan Cynthia maju ke depan. Sebentar aja. Di bawah, geser sedikit lagi. Udah ya. Siapa namanya? Cynthia. Cynthia akan jalan membawa gelas penuh berisi air. Ya. Dia akan jalan sampai sana. Ya. Tunggu, belum. Nah, nanti akan ada teman yang di situ-situ ya. Enggak ngapa-ngapain kok, cuma berdiri aja. Boleh tutup mata dulu? Nggak boleh ngintip ya. Kalau ngintip dosa upahnya maut. Udah, Cynthia boleh buka mata. Jalan ya, hitungan yang ketiga ya. Tidak boleh tumpah. 1, 2, 3. Terus. Coba putar balik ya, kembali ke tempat yang tadi ya. Tidak boleh tumpah, jalan terus. Sudah. Tunggu dulu. Cynthia menjaga ini tidak tumpah. Cynthia lihat ada berapa orang di sini tadi waktu jalan? Airin bawa apa? Iing bawa apa? Terima kasih, silakan duduk. Mohon maaf ya, agak kurang sedikit di briefingnya, tapi nggak apa-apa. Oke, dari kisah ini, makasih ya teman-teman. Bapak Ibu Saudara, ketika kita fokus memandang kepada Tuhan, ya, kadang-kadang kita nggak bisa fokus ngelihat samping kiri kanan. Tadi waktu Cynthia bawa air itu, pasti ya matanya fokusnya tertuju kepada air. Karena apa? Saya kan udah bilang dari awal, tidak boleh tumpah. Kalau misalnya Cynthia jalannya boleh tumpah, bener nggak? Tapi kan dia bilang, Cynthia jalan ya, tidak boleh. Dia jalannya pelan-pelan. Dia liatin, itu gelas, itu air supaya airnya tidak. Dan tadi saya tanya, Airin bawa apa? Ternyata kelihatan Indomie.
Dan saya tanya, Iing bawa apa? Nggak kelihatan. Ya, Ma Iing didekap di sini. Nah, intinya adalah seperti ini. Ketika kita fokus sama sesuatu, kadang-kadang kita nggak ngereken di sekeliling kita tuh sibuk apa sih, ngapain sih gitu ya. Anak saya kalau sudah sibuk dengan H to the P, apa itu? Timothy, ayo mandi. Timothy. Kalau enggak gini, Timothy, ayo mandi. Timothy, ambil ya HP-nya. Oh, yang pertama nggak denger. Sekali dengar HP-nya ambil ya, baru dia denger. Karena apa? Dia lagi fokus, dia lagi asik. Pernah beberapa kali dia lagi main HP, saya tinggal dia sendirian. Dia nggak sadar kan? Sekali sadar dia nangis, sejadi-jadinya nangis. Ami kemana Hanu? Lah, kan Ami udah bilang Ami mau keluar, kamu nggak denger main HP kan? Karena apa? Fokusnya kemana? Pandanglah kepada Tuhan, bukan kepada manusianya. Jangan idolakan manusianya. Kalau kita idolakan manusianya, kita bisa kecewa. Kita mudah kecewa karena apa? Tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kisah 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Kalau fokus manusia kepada Petrus, mereka akan komen, Petrus yang menyangkal Yesus itu, Petrus yang disuruh berjalan di atas air, di tengah jalan dia nyemplung, Petrus. Kita akan ngomong seperti itu karena apa? Petrus mah yang itu kan. Tapi dia fokus, ya. Ini Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ketika dia fokusnya demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah, ada kuasa, ada percaya, ada iman, itu terjadi. Coba kalau kita lihat kisah yang ini, kisah 19. Ini anak-anak Skewa, Bapak Ibu Saudara kalau pernah dengar ceritanya ya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus. Mencoba. Mereka menyebut nama Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Mereka ngomong gini, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Next. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi kamu, siapakah kamu? Dan orang-orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Aku tahu Yesus, katanya Yesus juru selamat ya. Ketika kita memutuskan untuk memilih kebenaran, ingat ayat pertama kita tadi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memilih menjadi orang yang percaya, tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau tetap di dalam firman, engkau jadi murid, engkau tahu yang namanya kebenaran, kebenaran akan membebaskanmu, memerdekakanmu. Ya. Dan di sini kita sama-sama belajar. Ketika Petrus mengalami kebenaran itu, ketika Petrus menghidupi kebenaran itu, ketika Petrus memandang kepada Tuhan Yesus Kristus, beda dengan anak-anak Skewa tadi. Mereka tidak hidup di dalam firman, mereka tidak kenal siapa Yesus. Jangankan hidup di dalam firman, kenal Yesus saja tidak. Ya, kita lihat, pandang dan fokus kepada kebenaran. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Yesuslah kebenaran dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dia kebenaran yang memerdekakan kita, dia kebenaran yang menjamin kita. Dan ayo kita sama-sama ya menghidupi kebenaran, tinggal di dalam kebenaran. Jangan cuma katakan
Ketika di gereja jadi orang yang rohani, di rumah jadi orang yang roh lain. Ya. Di gereja murah senyum, di rumah murah ngomel. Jangan. Ketika kita bawa nama Yesus di gereja, di rumah pun kita bawa nama Yesus. Ya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya, ya ini saya ya, ketika saya memutuskan untuk jadi pengikut Kristus, status saya berubah jadi murid Yesus. Ketika saya memutuskan untuk sekolah Alkitab, Bapak Ibu, untuk saya dulu ya, waktu saya masih SMA, saya memutuskan untuk kuliah teologi, itu tidak mudah. Dan waktu saya bilang aku mau kuliah teologi, saya pikir keluarga akan, weh, sip, mantap, lanjutkan. Enggak loh. Tante saya, adik dari papa, dia ngomong gini, saya nggak tahu sudah ceritakan atau belum. Dia ngomong gini, "Nik, kamu yakin mau sekolah pendeta? Awas lo ya kalau sampai berhenti di tengah jalan. Kalau kamu sampai berhenti di tengah jalan, hidup kamu nggak akan berhasil loh ya." Dia gituin saudara. Saya gini, aduh Tuhan Yesus tolong. Bukannya disupport, semangat ya, aduh jadi pendeta, enggak. Diwanti-wanti, awas ya kalau kamu stop di tengah jalan semester 2 motong gitu misalnya, kamu gak bakalan berhasil. Dibilang gitu. Waktu saya memutuskan untuk sekolah Alkitab, status saya berubah jadi hamba Tuhan. Saya masih jadi mahasiswa praktek waktu itu ya di Papua. Aduh, mereka itu kalau sama bilang hamba Tuhan, masih mahasiswa, lulus juga belum. Mereka sebegitu hormatnya loh. Ibu pendeta, segitunya. Ketika saya memutuskan untuk menikah dengan suami saya yang ganteng satu-satunya itu, status saya berubah jadi istri. Boleh nggak saya sembarangan gandeng lelaki? Mau kemana? Boleh? Nggak boleh. Ketika status saya sudah berubah menjadi murid Yesus, menjadi hamba Tuhan, boleh nggak saya hidupnya masih klub malam misalnya, tato misalnya? Boleh? Boleh-boleh aja sih. Firman Tuhan bilang itu berguna nggak? Segala sesuatu boleh, tapi tidak segala sesuatu itu berguna nggak? Jadi berkat nggak? Ketika status saya sudah berubah menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang istri, hidup saya juga berubah. Saya nggak bisa lagi Bapak Ibu Saudara, kalau pergi main pergi aja nggak izin sama suami, nggak boleh. Ada aturannya. Saya nggak bisa hidup seenaknya, nggak usah ngurusin suami, terserah dia dah, dia mau makan apa, dia pulang apa kagak, hidup apa enggak, nggak boleh. Status saya sudah berubah menjadi seorang istri, seorang penolong. Dan ketika status saya sudah berubah menjadi hamba Tuhan, murid Kristus, menjadi istri, kita tidak bisa hidup seperti yang dulu lagi sebelum keputusan kita diambil. Ada tanggung jawab, dan tanggung jawab itu bukan hanya berlaku di gereja. Kamu orang Kristen, iya, di gereja aja. Di luar gereja sumpah serapas, A sampai Z segala kebun binatang keluar. Enggak boleh, tidak bisa. Lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Betul apa betul? Lewat hidupmu orang memakan buah, melihat terang. Ya, jadi terang itu jangan dinyalakan di gereja. Terang, nyalakan di rumah. Praktekkan di rumah. Seperti apa terangmu? Kalau engkau hanya berkata, aku melayani kok di gereja, tapi engkau masih gak bisa lepas dari hidup yang lamamu. Apa sih hidup lamamu? Mungkin tukang bohong, mungkin tukang minum, mungkin tukang apa, penipu dan lain sebagainya. Jangan. Ayo kita ubah. Gaya hidupmu harus mencerminkan statusmu. Kita sama-sama bangkit berdiri. Putuskan sekarang Bapak Ibu Saudara, tentukan sekarang.
Kita nggak bisa berdiri di dua perahu. Kalau kita berdiri di dua perahu, engkau jatuh nyemplung. Kiri nggak dapat, kanan pun nggak dapat apa-apa. Kamu nggak bisa kiri mau, kanan mau, pilih mau yang mana, tentukan. Kalau kamu masih nyaman dengan hidupmu yang lama, monggo, silakan. Tuhan tidak pernah paksa. Kau tak mau lepaskan, silakan, nggak apa-apa. Tapi ketika engkau memilih kebenaran, Yesuslah kebenaranku, ingat, Dia memerdekakanmu, Dia jaminanmu, hidupi kebenaran itu, pandang sama Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan. Kalau aku hidup, aku mau hidup bagimu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepada. Katakan janji-Mu kepada Tuhan. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, kami mau hidup bagimu Tuhan. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
Bapak Ibu Saudara, satu kali papa saya datang temui saya dan dia bilang gini, Aini, dia mencurigai saya melakukan sesuatu gitu ya. Kamu taruh di mana? Kamu sembunyikan di mana? Dan saya cuma bilang gini, saya tidak taruh di mana, saya tidak sembunyikan di mana, saya tidak tahu. Dan saya bilang sama papa saya, Pak, kalau saya mau melakukan yang nakal, yang aneh, saya bisa. Saya dikasih fasilitas motor, ada STNK, mau pergi ke kota bisa. Mau nakal bisa. Uang jajan ada. Tapi papa tahu, saya memilih untuk tidak lakukan itu. Karena apa? Saya tahu itu tidak benar, itu tidak baik. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita diberhadapkan, kita sudah jelas tahu firman Tuhan katakan tidak boleh, jangan, hiduplah di dalam firman-Ku, tetaplah di dalam firman-Ku. Dan kalau kita masih lakukan, namanya kita mencobai Tuhan. Status kekristenanmu tidak hanya berlaku di gereja, itu akan lebih jauh berlaku di luar. Terangmu tidak hanya berlaku di gereja, itu akan jauh lebih berguna di luar. Buahmu, terangmu dinikmati oleh mereka yang gelap. Kalau kita gabung dengan mereka, bukan kita yang jadi semakin semu ataupun mati ataupun redup, tapi kita harus semakin tambah terang, semakin menyala, semakin berdampak. Bukan untuk nama kita supaya baik, tidak. Untuk nama Tuhan. Kita bawa nama Tuhan loh. Kita ibadah, kita melayani, kita bawa nama Tuhan. Pelayanan kita nyata nggak di luar? Betul nggak kita jadi berkat? Fokus sama Tuhan, pandang terus Tuhan, hidupi kebenaran. Dia yang akan memerdekakan kita, Dia yang akan membebaskan kita, Dia yang akan menyatakan yang palsu, yang bayangan. Pilih, jangan berdiri di dua perahu, jangan mau kanan dan kiri, pilih salah satu. Susah, menderita, capek, iya. Itu keputusanmu, selesaikan dengan baik, pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang menjamin kita, Dia Allah yang memerdekakan kita. Kita naikkan refnya saja. Saya rindu kita semua mengangkat tangan, dan ini janji kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau aku hidup bagimu. Mataku, hatiku tetap hanya kepada Tuhan. Jangan sampai mau dipisahkan oleh dunia. Ku hidup bagimu, hatiku tetap dan akan selalu tetap seperti itu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, janji lo ya di hadapan Tuhan, komitmen di hadapan Tuhan, tetap pandang kepada Tuhan, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lagi katakan, kalau ku hidup, kami mau hidup bagi-Mu dan hanya untuk-Mu Tuhan. Kalau ku hidup, amin.
Inilah Tuhan yang menjadi keputusan dari setiap kami, bahwa kami akan selalu Tuhan mengikut Engkau dalam hidup ini Tuhan. Kami mau belajar untuk terus kami setia. Kami mau belajar untuk kami menghidupi kebenaran firman-Mu itu yang bisa memerdekakan setiap kami, yang membebaskan kami dari segala dosa, membebaskan kami dari segala kutuk, dan yang akan membawa kami pada kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang kembali mengingatkan kepada kami untuk kami tetap fokus kepada Tuhan, selalu memandang kepada Tuhan. Mungkin masalah itu ada dalam hidup kami Tuhan, bahkan mungkin datang silih berganti, tetapi kami mau belajar untuk kami tetap memandang Tuhan dalam hidup ini, bahwa kami tetap percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami tetap yakin bahwa kami disertai oleh Tuhan. Meskipun secara kasat mata kami tidak melihat Tuhan, tetapi iman percaya kami mau percaya bahwa Engkau menyertai, Engkau melindungi, Engkau memberkati, Engkau membebaskan kami, dan Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya firman itu akan termaterai, firman itu akan menuntun setiap langkah hidup kami, mengingatkan ketika kami Tuhan mulai mungkin salah jalan, mungkin kami mulai lemah Tuhan, tetapi kami percaya firman yang akan membangkitkan kami, firman yang akan menuntun kami Tuhan kembali untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan sampai garis akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah memberitakan firman-Mu. Kami percaya Tuhan pakai lebih lagi dalam pelayanannya. Engkau memberkati hidupnya, Engkau berkati keluarganya. Tuhan, kami percaya semuanya kembali untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan kami yakin setiap kami yang hadir, setiap telinga yang sudah mendengar, setiap hati yang mau percaya, kami percaya Tuhan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan memberikan korban persembahan. Kami bersyukur Tuhan Kau sudah memberkati kami, dan biarlah dengan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh syukur, kami boleh membawa setiap korban persembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita nyanyikan satu lagu pujian, Ku Selalu Memandang Tuhan. Selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siap malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungiku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh.
Terima kasih buat persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Kembali saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Segala puji syukur bagimu. Kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Engkau Allah pencipta langit dan bumi dan pencipta kami manusia. Kami sudah memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Allah. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu mendidik kami untuk tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus selalu menolong kami, mengingatkan kami akan firman Allah yang setiap minggu kami dengar. Terima kasih Allah yang baik, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami masing-masing, agar kami selalu hidup seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Allah yang Kudus. Sebentar, saudara-saudara, kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini ya Allah. Engkau tahu kebutuhan kami masing-masing, tiap-tiap pribadi, apapun keperluan kami, apapun permohonan kami masing-masing, Engkau yang tahu, dan kami percaya Engkau yang menjawab doa-doa umat-Mu masing-masing Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat dan rahmat, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Semua kita berkata amin. Tuhan berkati.